Selamat malam teman-teman YTT Squad. Malam ini sangat spesial banget karena kita kembali lagi yang tak terlihat, tayang secara live dan eksklusif hanya di platform GoPlay. Dan buat teman-teman semuanya jangan lupa kirimkan gift, virtual gift sebanyak-banyaknya karena nanti akan ada hadiah. Untuk yang paling banyak ngirimnya, kalau juara 1 dapat 150.000 dan juara 2 dapat 100.000. GoPay. Yoi. Lumayan guys. Betul, dan kirimkan sebanyak-banyak virtual gift lewat mobile atau desktop. Kamu tinggal klik logo kado di sebelah kanan bawah chatbox, kemudian pilih virtual gift-nya. Nah, tapi sebelum kirim virtual gift ada syaratnya, harus top up dulu tokennya. Caranya adalah klik tanda plus yang ada di fitur virtual gift tersebut atau temukan informasinya di link yang muncul di chatbox. Jangan lupa kirimkan terus virtual gift-nya sebagai bentuk dukungan ke acara ini dan siapa tahu kamu yang menang untuk mendapatkan hadiah saldo GoPay-nya. Yes. Lumayan loh, 150.000 dan 100.000. Kita mau bacain komen-komen dulu deh. Ada dari Reynol. Pokoknya hanya YTT yang gestarnya mantul-mantul. Iya dong. Baru ini dari ini gokil-gokil semua. Dari Kaira, Lampung Selatan hadir nih. Dari Siti Nurlela. Pade apa nih? Pak Bedilan hadir. Pak Bedilan berarti ini daerah nih. Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yang sangat nice to meet you. Kita manggilnya apa ya? Lord Rangga. Apa kabar, Lord? Salam Dimas Mongol. Ya, yang cantik. Ini adalah salah satu orang yang perdamaian dunia 3. Waduh, berarti bisa mencegah perang Ukraina sama Rusia nih, Lord. Pasti, dan itu ada hubungannya juga, bukan hanya yang hidup dari seperti kita. Terus, tapi ada yang tak terlihat pun mereka ikut di dalamnya. Pasti tidak bisahkan kehidupan yang nyata dan yang tiada. Mereka masih ada. Jadi Lord udah telepon Presiden Rusia belum? Bukan hanya telepon, Lord sudah memberikan hari ini peringatan ketiga untuk bagi seluruh pemimpin pemerintahan dan negara-negara di seluruh dunia untuk segera membangun satu kekuatan damai di dunia 3. Tapi Lord ngirimnya dalam bentuk doa atau WA tentu atau dengan teknologi sekarang ya, melalui proses pengadaan. Ada melalui DM atau bisa melalui dengan statement itu dilakukan dengan pertemuan media dan lain-lain. Telepati. Ya, dan bisa unsur itu kan menengok sisi soal kehidupan yang gaib ya, tetap dengan posisi yang bisa dilihat. Tapi kan Lord, ini acara yang tak terlihat ini kan selalu acara yang identik dengan hal-hal yang berbentuk supranatural. Pasti. Nah, Mongol mau nanya nih. Kan ini kan kalau dalam strata Inggris, Lord itu kan salah satu paling tinggi, gitu. Pernah ngelihat yang begitu-begituan nggak, yang raja jin apa gitu? Kalau bagi seorang yang beriman, pasti pada proses keadaan apapun agamanya. Kalau Lord bagi sejak dari kecil ya, dari dalam posisi dari remaja sudah mengenalnya. Karena dunia ini dalam planet bumi berlapis-lapis, itu ada alam lain, disebutnya alam gaib. Dan di sana itu ada hubungannya dong. Nah, ini Mongol mau ngasih tahu nih Lord ya, lokasi kita ini ada di wilayah Jakarta Utara. Dan ini gedung ini adalah gedung yang sudah terbengkalai sejak tahun 2019. Berarti kan lumayan kenceng kan nih angker-angkernya, dan ini kisah mistisnya tuh banyak banget. Memang. Ada yang melihat ini, dan itu juga bukan yang pernah ada di sini, tapi masyarakat yang ada di sekitar tempat ini juga ngerasain hal-hal yang berbentuk supranatural. Bahkan orang yang lewat bisa ngeliatin something. Jadi mulai itu muncul dari perwujudan. Makhluk-makhluk yang mengerikan, bahkan ada kesurupan massal, memindahkan orang lagi tidur, bahkan sampai menampakkan wujudnya sebagai sosok genderuwo. Ada mungkin jadi kuntilanak. Kuntilanak tadi itu kan berarti kalau genderuwo kan laki-laki. Jadi baru ada sosok wanita bertaring yang merangkak di lorong. Sosoknya ini kan lorong. Iya, ada lorong. Terus menyerupai karyawan yang meninggal dunia. Dan yang paling ditakuti oleh orang sekitar sini adalah sosok jin Ifrit dan jin Toma. Gimana, Cak? Lu pertama kali masuk apa yang lu rasain? Pertama masuk sih kayak apa sih nih? Bingung. Jadi masuk tuh kayak karena banyak banget jenisnya, Om. Jadi kayak aku bingung. Apa sih? Terus aku jalan ke belakang, makin ke situ kita tuh kayak masuk hawa panas ruangan sauna.
kayak masuk, tapi ini panas banget. Panas banget. Iya. Tapi justru belum terlalu diketahui mengapa nih tempat ini bisa menjadi titik berkumpulnya Iya. para makhluk Iya, gaib iya. dan juga Iya. menjadi tempat mereka melakukan gangguan Iya. kepada setiap orang yang mendekati tempat ini. Dan pasti setiap tempat yang sepi misalkan atau Ah. yang sudah ditinggalkan, apapun juga dengan keadaan situasi sekarang ya. Apalagi kemarin diributkan soal buang jin dan buang anak. Bukan hanya di Kalimantan, tetapi di seluruh bumi itu adalah lapisannya, yaitulah tadi. Jadi tidak perlu Iya. tersinggung. Iya. Dan itu harus masalahkan. Karena apa? Dimanapun berada itu ada namanya lapisan alam jin ya. Ada juga alam-alam yang lain. Sampai ke alam nur ala nur. Nah, Oke, dan untuk lebih meningkatkan interaksi dengan Oke. mereka yang tak terlihat, Yes. para ahli supranatural, Oke. YTT memiliki satu ritual khusus yang sering dilakukan di setiap episodenya. Nah, ritual ini tuh adalah ritual pemanggilan arwah. Ritual ini dilakukan untuk mengundang sosok-sosok yang gaib Astral. agar bisa berinteraksi lebih Ya. dalam dengan para makhluk gaib astral. yang ada di tempat Iya, ini. atau Untuk makhluk itu, astral yang disebut ya. kita langsung aja Yes. melakukan ritual pemanggilan arwah yang dilakukan oleh Didit, Didit, Nanda, Nanda, dan dan Ki Pranalewu. Pranalewu. Let's go. Let's go. Dan Lord Angga. Yuk. Lord juga Lord, ke situ kita loh. Oke, ke siap. sana Lord. Oke. Let's go. Oke. Bocor. yang tayang di Google Play. Dan malam ini ada sebuah ritual yang akan dilakukan oleh Nanda dan Didit. Ritual pemanggilan ruh yang selalu dikaitkan dengan hal yang tak terlihat. Dan jangan lupa buat kalian bisa mengikuti dan mengirimkan stiker-stiker agar kalian bisa berpartisipasi dan mendukung acara YTT Squad untuk malam hari ini. Dan di depan kita sudah ada Nandit yang akan mencoba melakukan ritual pemanggilan jin. Kamara enikan isalian sepani ku panyuwun kiye tau Gusti kumedang tansah segara tos kiriman kersane dawuh Gusti Buat pemirsa di rumah yang saat ini sedang menyaksikan GoPlay tayangan yang tak terlihat, langsung kalian lihat di layar kaca kalian. Jangan lupa malam ini ada hadiah untuk 2 orang pemenang. Jadi jangan lupa untuk kirimkan stiker. Tapi terlebihnya kalian juga harus top up. Suasana di tempat ini sudah semakin menyelimuti atmosfer aura-aura yang tak terlihat. Akankah ritual ini mampu menghadirkan eksistensi dan keberadaan makhluk astral di sebuah gedung perkantoran
yang kosong dari tahun 2019. Yang mana fenomena tersebut seringkali dihubung-hubungkan. Bahkan beberapa kesaksian sering melihat adanya fenomena genderuwo, gadis bertaring di sebuah lorong, dan pekerja-pekerja pada saat tertidur pulas, ia pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah fenomena itu memang benar-benar terjadi atau hanya sebuah halusinasi dari ketakutan seseorang pada saat berada di tempat ini? Assalamualaikum. Dengan siapa? Dengan siapa? Iya, udah lama di pohon situ. Kita bisa cari cerita-cerita di sini ya. Kamu terlihat topan dan bisa salam. Mudah-mudahan teman-teman kamu yang lain juga bisa ikut berbagi cerita sama kita ya, Ki. Ya, betul. Kita nggak perlu peperangan kan untuk bisa dialog. Boleh perkenalkan nama dulu? Dengan Aki saja. Baik, Aki, terima kasih sudah menjawab salam kami. Mudah-mudahan dialog malam ini bisa berjalan dengan baik ya. Kita nggak akan mengganggu atau mengusik apapun tatanan yang ada di sini. Ya sudah, begitu. Mungkin bisa ditambahkan, apakah cerita-cerita dari masa silam itu mengatakan bahwa tempat ini memang banyak sering adanya gangguan gaib? Ada? Oh, daerah belakang? Sosoknya apa aja kalau boleh tahu? Tinggi besar? Aki, saya boleh tanya satu? Ada sosok katakanlah seperti pocong. Dia mengamati dari atas. Itu dia bagian dari lingkungan sini atau bukan? Dari belakang ya? Kalau Aki udah panas boleh pulang dulu ke depan, nanti kita bisa ngobrol lagi. Aki mau kemana? Udah, nanti waktunya jalan. Waktunya jalan nanti. Apa yang mau dikasih tahu kita, Ki? Hah? Yang itu. Nyampe nggak nih kabar? Baik, nanti kita akan dialog. Tapi sekarang Aki, kalau udah cukup, nanti kita bisa ngobrol lagi ya. Nggak usah tarung dulu, nanti aja. Kita baru opening, Ki. Ya. Nanti aja tarungnya ya. Ada apa di pepohonan ini? Ini. Oh, Gerbangnya di sini. kalian. Diam di situ semua. Diam. Kita belum mau rame-ramean, kita mau ngobrol dulu. Ya udah. Aki, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Nanti kita lanjut ngobrol. Nanti. Nanti ya. Nanti biar kumpul semua. Sekarang Enggak sekarang, nanti. Enggak. kita lakukan komunikasi terlebih dahulu ya. Mau kemana? Hati-hati kabel. Apa yang dibikin? Kita harus komunikasi. Kita nggak bisa langsung tempur, langsung kumpul sembarangan. Kita cuma mau ngobrol. Kalau semuanya mau turun nggak apa-apa, tapi kita nggak rame-ramean dulu, kita ngobrol dulu ya. Ya. Iya. Tunggu di sini dulu. Di sini aja. Kalau mereka mau dekat biarin. Kita di sini aja. Ya udah, kalau panas pulang. Udah. Biarin. Nggak apa-apa. Ya udah, pulang dulu, teman kita capek. Ayo. Baik-baik aja. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dah. GTT Squad. Goblok. Malam ini tiba-tiba
langsung kita disambut dengan berbagai macam fenomena suara-suara dari binatang malam. Dan menurut pengakuan dari salah satu jin yang termanifestasi ke dalam tubuh Nanda, disinilah terletak adanya gerbang dari dimensi lain. Bahkan beberapa kali sosok tersebut sampai menunjuk-nunjuk bahwa banyak adanya beberapa fenomena-fenomena yang sedang mengamati proses syutingnya yang tak terlihat malam ini. Apakah fenomena-fenomena tersebut mampu termanifest pada saat kita semua melakukan penelusuran? Terus ikuti hanya di YTT Squad di Google Play malam ini. Kita ke sana kalau gitu. Yuk. Karena di sini juga nggak terlalu lama. Aman. Hati-hati, Pi. Oke, jadi gerbangnya udah dibuka sama dia ya. Wih, ini lubang nih. Jadi gerbangnya udah dikasih tunjuk. Beberapa ya boleh dibilang pemukanya juga udah nampakin diri. Kayaknya dialog sama yang di sini lebih komunikatif, tapi yang dari luar juga mau ikutan kayaknya. Iya, karena ini kan pada saat kalian melakukan ritual, otomatis bersinggungan dengan atmosfer mereka. Iya. Nah, mereka mulai itu berdatangan, yang mana tanpa diundang. Tanpa diundang sebenarnya. Oleh Nanda, dia masuk dengan sendirinya. Yang sampai sono gue. Iya. Tahu itu gue cerita jangan hincu. Pipi silakan duduk dulu, Pi. Jangan masukin dulu. Kebanyakan. Halo juga. Yuki. Siap. Silakan. Sini. Jauh kali. Kenapa? Dari situ. Coba. Silakan. Coba muka lo. Ayo. Muka lo nggak jelas. Air dong, air. Pipi silakan duduk. Terima Caca. kasih, Halo. Bang Mo. Kenapa, Bang? Hitam-hitam semua. Lah aku bisa? Coba dong buat teh. Duduk. Nah, tadi kan kita sudah melakukan ritual pemanggilan arwah dan Mongol mau nanya nih Wah. sebenarnya. What happened aya naon? Kok dari ujung ke Ya kan ujung? Lord Rangga, jadi kan gua harus pakai what happened Iya, aya iya. naon. Ada Resep gorbacep, Mang. oh. Tuh. Gini Bang nih, jadi kan tadi kita seperti biasa kita ngundang buka dialog sama yang ada di sini ya, biar dapat informasi Tentang ini. tentang tempat ini. Oke. Sudah ada satu sosok yang kasih kita informasi, dia dari depan, dari pohon besar yang ada di depan. Dia langsung antar kita ke belakang lah, di sini gerbangnya. Oke. Oh, tapi mengingatkan kembali buat teman-teman GTD Sport yang ada di rumah, jangan lupa kirimkan virtual gift sebanyak-banyaknya dan kalian juga bisa mengikuti virtual kuis. Yaitu bisa nah, terus itu tripod Hampir tumbang. Untung Iya, ada kamera, sambil digat. kan gue takut kita ada kamera. Kenapa? Lu Apa yang tabrak. apa Ki yang merasukinya? Dia sih menamai dirinya itu Aki ya. Saingan. Terus akhirnya dia coba mau menunjukkan bahwa di belakang ini ada sebuah pohon dan pohon itu ada dimensi lainnya Di balik pohon di itu balik atau pohon tersebut. Oh, Pokoknya seputaran pohon itu. Iya. Yang mana sosok tersebut sebenarnya ingin memberitahu kepada kita semua. Oh, jadi tujuan ritual tadi adalah kayak semacam ingin memberitahu tentang lokasi ini. Betul. Paling tidak kita coba mengobservasi Dan tadi. mengenalkan diri pada kita Ya, betul. Kolaborasi. Nah, kalau Lord Rangga pertama kali masuk ke lokasi ini apa yang Lord Pertama rasain? kali Lot Dari awal ya, dari dari depan. gerbang itu sudah memberikan salam kepada siapapun dalam artian gaib di sini, termasuk para Bil Amin, juga gaib-gaib yang ada di sini sudah berikan salam. Artinya Lot akan datang. Oke. Ya, dan pada proses itu lalu kemudian ya
Lot mengenalnya dalam posisi sesuatu yang memang berbeda dengan situasi saat Lot parkir di sebelah sana ya. Karena Lot mobil parkir di Sebelah, kantor gedung sebelah yang sebelah, baru. oke. Jadi ketika masuk ya sudah bisa Lot rasakan bahwa Melihat benar nggak, Lord? adanya. Melihat dan sempat juga berbicara. Oke, tapi Lord pernah melakukan ritual-ritual seperti ini nggak? Biasa soal itu karena Lot mengalami pada proses kontak dari remaja, mengalami kehidupan dalam bentuk ngelelana. Ini ada Dimas Kipran. Ngelelana ya, ngelelana. Yaitu melaksanakan kodrat alam. Jadi persoalan kehidupan dalam posisi sekarang, keseimbangannya juga ada kehidupan yang lain. Yang artinya kita harus ketahui. Yang harus kita mengenal dan kita harus menyatukan pada posisi misi. Karena ada misinya sama mereka juga, ternyata tidak ada lain kecuali pengabdian pada Tuhan yang berkuasa sama. Oke, kalau Caca pertama kali ke sini, Aku belum lihat apa-apa sih pas di depan. Iya. Udah gitu jalan iseng ke belakang. Ya. oke. Ke belakang. Wah, udah sampai situ itu kayak masuk hawa panas. Panas, beberapa panas. Makin ke belakang aku ngebakar sesuatu pas tadi Burhan bilang di situ ada gerbangnya. Aku bakar sesuatu di situ. Oke. Di situ ada yang aku baca, udah gitu aku terus ke belakang ada kuntilanak. Ada kuntilanak, terus aku ucapin salam kan, disaut. Yes. Disaut, udah Wow. itu banyak sosok yang menurut aku aneh. Iya, karena di sana ada sebagaimana tadi sampaikan Dimas Kiprana tadi, di sana bukan hanya pohon, tetapi di dimensi lain dimaksud adalah mereka adalah sebuah kalau bentuk ya istilah kerajaan kecil lah ya, dengan posisi keadaan yang ada. Kalau Ki, Ya. di tempat ini apa aja yang udah Kebetulan saya pernah kesini ya sebelumnya ya, terutama di lorong belakang sama di atas. Waktu itu saya ngeliat sosok hitam, saya pikir tadinya itu bayangan talang. Pas saya zoom, ternyata dia kedip. Ya. Saya kejar ke atas, itu nggak ada loh, Yes. nggak ada. Bang Nah. Ongol. Ya sudah, explore seperti biasa. Di pojok kamar mandi itu ya wanita, sosok wanita, Yes, wanita. dia bertaring, tinggi tapi tinggi, sosok perempuan itu. Yes. oke. Seperti itu. Oke, Didit Nanda? Dari saya, ini karena tadi Lord udah menjelaskan sesuatu, Caca dan Pipi juga udah menjelaskan. Jadi dia mau menambahkan, Bang. Di areal ini kan ada beberapa bangunan ya. Ya. Ini bangunan satu, bangunan lorong, bangunan lagi, belakang ada Di terakhir. sebelah sini juga ada. Ah. Jadi di sini itu di area sini, terutama yang kita bakal eksplor, itu ada beberapa grup kecil. Iya. Oke. Masing-masing mempunyai koloni sendiri-sendiri. Koloni, Beberapa dari grup itu udah welcome, nice to meet you, tapi ada juga yang kurang berkenan kayaknya. Itu hal biasa. Nanda? Tadi pada saat menjalani sesuatu bang di sana, saya udah melihat sosok di depan kita, ada pohon, di situ ada sosok kayak kakek lah. Nah itu mungkin sempat masuk ya ke sini ya, sempat masuk. Oke. Soalnya bahasanya kalau saya itu mesti ke depan dulu untuk mediumisasinya itu. Habis itu dibawalah ke sini, ditunjukilah. Tiba-tiba udah nyampe situ aja. Oke. Oke. Dan nyampe situ emang banyak banget makhluk yang ada di situ. Tapi by the way, Lord, dari tadi Mongol juga sempat memperhatikan di meja ini Iya, iya. ada sebuah tongkat. Tongkat. Dan tongkat ini selalu menjadi benda yang dibawa kemana-mana. Iya, kalau Atau hanya untuk syuting hari ini? kebetulan untuk dibawa persoalan kaitan hal gaib atau yang tidak terlihat baru kali ini ya. Baru kali ini. Tapi Baru kali biasanya ini. kalau diundang biasanya juga podcast TV dipakai dibawa. di mana juga dibawa karena ini adalah merupakan benda dalam Kenapa artian harus selalu dibawa? tongkat komando. Tongkat komando. Cuman Ada beda- isinya loh? Ya pasti dong. Oke. Satu halangan adalah nggak boleh ini menghadap kepada presisi. Kalau ada musuh pasti persoalan Oke. itu akan menjadikan sakit ataupun jatuh kalau Oke. mereka yang jatuh. Tapi persoalannya bukan pada proses ini. Ini adalah merupakan bagian tongkat komando karena saat ini Lord sebagai pemangku bumi dan juga pemimpin dunia tatanan baru bukan hanya mempersoalkan bagaimana keselamatan bumi, di dalam bumi itu sendiri ada komando di dalam itu berkaitan dengan unsur yang tak terlihat pun itu gaib sebenarnya. Oh, berarti Jadi- tongkat ini berfungsi buat menyatukan Menyatukan kekuatan bahwa persoalan yang ada di bumi ini ternyata adalah ada unsur yang wujud seperti kita tetapi ada yang gaib. Dan di sana ada makhluk-makhluk lain dalam artian kita harus saling sinergi. Bahwa peperangan ini pun yang terjadi unsurnya itu ternyata juga masih berpengaruh terhadap berkaitan dengan alam gaib tersebut yang ada juga di planet bumi.
Oke, jadi buat teman-teman YTT Squad, informasi yang kita dapat juga tentang lokasi ini adalah konon kabarnya di lokasi ini juga ada 2 sosok yang sangat ditakuti oleh warga setempat atau warga sekitar di tempat ini, yaitu Jin Ifrit dan Jin Tomang. Nah, senior Lord Rangga mungkin, Didit, Nanda, Caca udah lihat? Kalau gua sih tadi ini gua ya, tadi memang Mongol udah jalan ke sini, jalan ke sana. Kenapa di sana kayak ada pohon belimbing ataupun apa? Tahu-tahu muncul 4 kodok. It's a very big kodok. Gua langsung mikir-mikir, ini kenapa disebut bang? Kodoknya nggak boleh disebut. Nggak boleh. Empatnya nongol di situ, gua kaget. Apa gua nggak boleh maju? Ya udah gua balik. Nah, apakah itu apa? Nah itu gimana, Ki? Tentang dua sosok itu, Jin Ifrit dan Jin Tomang itu udah ada yang lihat? Pada dasarnya gini, jin itu kan kenapa disebut dengan istilah Ifrit, kenapa Tomang, itu kan perumpamaan dari sebuah nama. Sosok tersebut tidak akan diistilahkan kalau tidak ada kesaksian sebelumnya, Bang Mongol. Akhirnya itu disangkut pautkan dengan penamaan Ifrit atau Tomang. Nah, kalau fenomena kodok, jin pada dasarnya bisa memanipulasi satu keadaan untuk membuat rasa takut setiap manusia. Kebetulan saya memang fobia sama kodok. Jadi dengan begitu dia akan menampilkan sesuatu yang membuat saya takut. Padahal itu apa? Dia bahas kodok padahal itu dalam satu jelajah di tingkat ataukah bentuk lainnya apapun, itu akan kelompok-kelompok jenis yang tadi, koloni-koloni tadi. Jadi persoalannya itu. Kalaupun diri manusia, ini kemana satunya? Gimana? Udah ngelihat atau udah ngerasain? Jadi kalau kaum manusia pun ada yang mancung, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang besar, ada yang kecil, itu persoalannya. Oke lah. Kalau begitu kita akan mencoba lebih mendalami lagi kejadian-kejadian gaib yang pernah ada di sini dan juga mengungkapkan siapakah dan apa tujuan mereka. Itu jadi buat teman-teman semuanya, kan ini kan kadang katanya suka ngegangguin karyawan, orang yang lewat, orang yang berdiri di seberang jalan, jadi tetap stay tune terus, tetap ya kita di yang tak terlihat. Yap, kita ketemu lagi teman-teman YTT. Hari ini Mongol pengen mau bacain komen-komen dulu deh. Ini ada komen dari Jonathan Tampu Bolon. Sepertinya rame banget antara genderuwo dan kuntilanak, soalnya ada auranya, apalagi di belakang. Ini mungkin di belakang Bang Mongol dan Lord Rangga. Nah ini bagaimana? Ki sama Lord sama teman-teman yang lain ini apa? Jadi pada dasarnya jin itu kan pasti akan mengeluarkan sebuah atmosfer. Nah, atmosfer itu yang akan bisa dirasakan oleh setiap manusia sehingga memancing stimulusnya itu membuat seseorang menjadi takut. Nah, pada saat orang takut itu tidak langsung menyebutkan bahwa ini genderuwo, bahwa ini kuntilanak, bahwa ini pocong. Men-triggerlah dari rasa takut itu sehingga hasil yang dimanipulasi sama pikiran seolah menjadi kenyataan. Nah, itulah yang membuat sosok jin itu menampilkan seolah-olah apa yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Oke, ini juga ada dari Jeffrey. Ada sosok demonik. Mereka udah bisa mendeteksi ada sosok demonik. Dari Bimo Bagus Prakoso ada sosok dari alur atas. Aku menangkap ada yang lewat. Itu gimana, Lord? Sekira kehidupan tadi yang saya sampaikan, di atas kita bumi ada lapisan yang memang dihuni oleh kekuatan daripada makhluk lain. Tentu inilah satu sebut yang kenapa tidak saling sinergi. Sebetulnya mereka punya tugas dalam proses keadaannya. Kalau kita di agama manapun, di level apapun, ketika pada proses penggunaan bahwa mereka ini adalah juga kita bisa sinergikan, itu juga bisa digunakan. Mereka pasti patuh dengan manusia. Patuh dengan manusia dengan tingkatan keimanannya harus lebih tinggi. Iya, itu dari situ. Jadi itu adalah sesuatu yang biasa.
Apakah itu ada kuntilanak, apakah itu gandarwo, apakah itu jin-jin ifrit atau jin lainnya, itu juga bisa digunakan. Karena golongan jin pun ada yang beriman seperti manusia, ada yang beriman dan tidak. Jadi persoalan sekarang ini, kekuatan jin pun sesungguhnya bisa dipersatukan untuk membangun kekuatan menggempur pada kekuatan yang perlu digempur. Oke. Artinya kalau seperti itu ya bisa. Oke, jadi buat teman-teman semuanya biar Atau kita untuk jangan dulu mengamankannya. terlalu detail, kita Yes. mengingatkan kembali buat teman-teman semuanya. Nanti kan ada kuis trivia. Ya. Siapa yang jawabannya benar akan mendapatkan hadiah. Hadiah. Dan pertanyaannya adalah caranya klik atau tap jawaban yang muncul di layar kamu secara tepat dan cepat. Pokoknya tepat, cepat. Siapa yang paling cepat? Pertanyaan pertama adalah lokasi YTT malam ini adalah gedung bekas. A. Kantor. B. Sekolah. C. Bank. D. Rumah sakit. Waktunya hanya 10 detik. Yang tadi di awal segmen saya bilang Ya, berarti Iya. 5, 4, 3, 2, 1. 21. 1. Jawaban yang benar adalah Kan. kantor. Tapi Mongol mau nanya dulu sama Duke of Nanda. Siapa? Itu apa bang? Duk itu? Gue taunya bebek. Ya, Duk. oke. Gue mau nanya sama lu Nanda. Iya, siapa? Yang setelah lu selesai dari ritual pemanggilan arwah dan lu akhirnya bisa ada di situ, apa yang lu lihat di lokasi itu? Jadi di belakang gua ini bang, itu kayak pintu, Mm-mm. pintu gede sekali. Mm-mm. Jadi tempat gua Didit sama Pipi sempat masuk ke dalam itu. Mm-mm. Dan di situ kayak ada kehidupan. Oke. Kehidupan yang zaman dulunya itu nggak tahu sih ya wilayah ini apa dulunya masuk ke zaman dulu pada saat di Belanda, pada saat Belanda itu Oke. Dit, atau gimana? Emang di situ juga ada sosok-sosok yang kayak noni-noni Belanda juga di Oke. belakang situ. Dan tadi udah ada yang mancing-mancing bang di atas pohon itu. Di atas seperti itu. Itu pohon ini. Berarti kita berdua sama. Tapi Mongol mau nanya kepada Lord Rangga nih. Iya. Oh, iya. Konon kabarnya kan katanya Lord Rangga punya 3 jin pendamping. Sosoknya seperti apa? Iya, wujudnya? iya. Boleh tahu namanya, mungkin diperkenalkan namanya. Enggak, kalau Sosok. jin pendamping saat ini aja sebenarnya kalau persoalan jin pendamping itu tidak pendamping ya sebutannya. Apakah dalam tongkat ini juga? Siapa? Oh ya, ingat juga golongan jin juga halus sekali ya, bisa masuk manusia. Ya, bisa masuk ke diri manusia. Ya, tapi kan bukan yang mendampingi sekarang gitu Ya, ya. tapi benar ada 3. Bukan, itu leluhur. Oh, leluhur. Leluhur yang ada pada proses keberadaan ada, dan orang juga itu merupakan sebuah rahasia lagi. Setiap manusia ada disebutnya ada leluhurnya, pasti Oke. mengiringi, Oke. ya mengiringi, ya. Menjaga gitu. Menjaganya. Itu sebut kalau di dalam jangkauan pada proses ini, makanya sebut ada doa sebutnya ya Robbi, ya Allah, ya Robbi. Ya Robbinya itulah sebagai orang-orang yang mendampingi. Oke. Ya, beliau-beliau mendampingin, dan itu adalah dulu dan sekarang Lord selalu mendampingi. Beliau adalah anak pertama dari Romo Cesarin Datuk Suminjati, mendampingi Lord. Itu adalah Raden Ranggajati alias Pangeran Kuningan. Oke. Itu mendampingi Lord. Kemudian pada kondisi itu, tapi bukan jin ya. Oke, bukan ya. Itu golongan aulia. Aulia, Beliau Oke. Dan kedua adalah berkaitan ini adalah dengan ada ibu yang mendampingi saya. Termasuk adalah di sini ibu orang-orang yang banyak sebut di sana. Yang akhirnya melahirkan sekarang adalah golongan Turki. Yang Turunan ketiga. ambil ya. Oke, udah sudah ada negara turunan gitu ya. Itu artinya negara bagian sini. Udah nih, Ya, pergerakan negara. ketiga. Iya. Yang Yang tiga satunya adalah lagi pada lupa posisinya dengan kondisi ini adalah juga mendampingi. Yang ketiga ini saling ini gantian. Oh, oke. Ya, saling gantian. Itu adalah di atas dari cerita perjalanannya. Itu misalkan bisa Romo saya adalah Romo Cesarin Datuk Suminjati. Kalau menurut Kiprana, apa nih? apakah beliau ada pendampingnya dan siapa pendampingnya kalau boleh kedetek? Kalau dilihat dari struktur sejarah atau terah, Lord ini kan terkenal dari kalau saya bilang Sunda itu kan katanya bukan suku ya? Lord? Iya, bukan suku. Bukan suku. Sunda itu katanya. san sedunia itu. San. Oke. Dari Sunda itu biasanya adalah
Tadi sukunya Pasundan. Pasundan. Oke. Jadi biasanya orang-orang yang berasal dari Jawa Barat, khususnya di daerah Pasundan, masih kental sekali dengan istilah jangjawokan. Kalau di Jawa Tengah itu ada kejawen, kalau di daerah Pasundan itu biasanya kan jangjawokan. Jadi masih kental sekali dengan adat istiadat dan budaya. Jadi kepercayaan. Nah, memang kalau konteks kita berbicara tentang agama, namanya orang meninggal sudah tidak ada hubungan lagi ke dimensi manusia karena Oke. sudah terputus oleh barzah. Oke. Tapi kembalikan lagi kepercayaan, kita juga tidak bisa menapik. Iya. Artinya sah-sah aja kalau sebuah kepercayaan itu memang sudah bersumber dari zaman dulu. Oke. Batu coy. Jadi ada lah kurang lebih ya. Ada. Oke. Ada, dan tadi kaitan dengan ini ada orang yang melihat pada posisi dimanapun Lord berada ada macan yang mengiringinya. Jadi Lord pernah mengalami gangguan Gangguan dari dalam proses berada melaksanakan kodrat alam, iya. Perang dengan golongan jin pun pernah melaksanakan kodrat melaksanakan alam itu yang seperti apa Lord? Lord pada saat remaja, Makan, minum, iya, tidur. Lord pada saat itu puasa 23 tahun. 23 tahun Dalam puasa. sepanjang tahun kecuali 5 hari yang ditinggalkan, yaitu tasrik dan lebaran. Ya. Lord melaksanakan kodrat alam dan dari berbagai macam atas petunjuk di mana-mana itu terjadi. Jadi itu Oke. terjadilah terus. Proses keadaan itu tadi, soal kegaiban tadi yang dimaksud bukan untuk apa-apa kecuali tadi untuk keseimbangan. Balancing Lord ya. sadar bahwa Lord adalah dilahirkan ataupun ke bumi ini hanya satu pengabdian kepada Tuhan yang Maha Berkuasa. Itulah proses itu, maka dibarengi dengan proses ini. Makanya kenapa sekarang Lord berbicara bagaimana keselamatan bumi dan seisinya. Oke, Itu baik Lord. penting. Tapi lu berdua kenapa? Dari pohon bang, Ah. itu monyet Oke. mau masuk, tapi gue bilang jangan ngaget, jangan nabrak, Oke. Oh, oke. jangan nabrak, jangan ngaget, Oke, oke, pelan-pelan oke. aja. Jadi ada interaksi dengan salah satu Entitas yang ada di pohon. Ki. Salah. Kenapa ya mereka kok bisa jadi betah di tempat ini? Ki? Karena pada dasarnya Lu duduk aja deh. kita harus merujuk ya. Jin, iblis Sudah sudah 10.000 tahun sebelum Adam alaihissalam diciptakan sudah ada. Oke. 2000 tahun sebelum Masehi, jin sudah ada. Artinya kapasitas manusia yang ada di sini lebih banyak bangsa mereka. Yes. Jadi mau itu tempat kosong ataupun tempat berisi sudah tentu dia sudah ada. Terus mereka kalau mengganggu tipikal manusia-manusia seperti apa yang bisa diganggu? Yang jelas manusia yang satu, kalau kita berbicara lemahnya iman, saya terlalu naif berbicara seperti itu. Pada dasarnya manusia ini kan memiliki sifat takut. Nah, sifat takut itu yang akan dikendalikan oleh bangsa mereka sehingga mereka akan menjadi kuat. Takut wajar, tapi penakut jangan. Kan gitu. Ini kenapa Didit? Coba. Makhluk-makhluk yang sana sudah mulai berinteraksi lagi? Sudah. Gimana? Sudah. Nada. Ya, Hadir, salam. ya. Hadir. Ya. Salam. Ya, mulai lagi. Salam. Ya. Ini ada Lord Rangga di sini. Salam, Ayo. salam. Salam dong. Salam dong. Salam. Salam dong. Kan tadi Salam. tadi kan dibilang Mana jangan ngaget. pisangnya? Mana pisangnya? Pisangnya tadi. Hah? Kenapa? Tadi kan dibilang Kenapa? jangan ngaget. Pelan-pelan Salam, aja. Salam dulu. Salam. 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 Tahu lo tangga penguasa bumi? Hah? Oke. Iya. Salam apa? Enggak. Iya, sini aja. Salam bujukan. Sini aja. Salam bujukan. Duduk dulu. Ayo. Duduk. Udah apa kan? Duduk. Sampaikan pesan. Duduk. Iya duduk. Duduk. Kamu duduk. Duduk. Salam. Kalau kamu Duduk. duduk. Salam. Nanti saya baik. Duduk. Duduk. Kalau kamu Duduk duduk ya. saya baik. Duduk Ayo. ya. Iya, duduk. Mana pisang? Mana pisang? Minta pisang. Pisang. Pisang, dia minta pisang. Apelnya mana? Udah berapa lama di sini? Lu di Biasa mana? aja jawabnya. Di pohon. Astaga. Iya udah nggak usah kayak gitu. Cabut itu. Oke. Deh, kasih pisangnya nah. Dari bocah manut. Oke. Saling disini. Iya kan. Mau. Didi jangan ngasih. Oh. Nenek Iya. Coba yang ngasih siapa? mau. Nah, enak. Pisang. Ini apa buah?
Kita ngobrol dulu, masa belum ngobrol. Iya. Pisangnya ada Saya darahnya. potong buntutnya kalau bandel. Pisangnya ada darahnya. Udah keluar. Kasihan. Iya. Kasihan adik saya. Bukan. Ada yang mau disampaikan nggak? Diam. Kenapa? Diam. Oh, mau duduk di situ. Kontol. Astagfirullahaladzim. Mau duduk di situ. Ya. Jangan, jangan. Enggak. Oh, itu. Jangan. Mau kasih. Iya, tapi yang ini nih. Aduh. Kamu buntutnya kalau Iya, bandel-bandel. mau Oke, iya. bukain ya. Aduh. Oh, ini cewek. Nah, Nah. Dah. cium-cium aja. Iya, Nih. Enak. Pisang beneran. Iya. Nggak mau. Pisang Oke, itu makan. Enak kan? Udah. Mungkin ada yang mau disampaikan. Nggak ada. Ada. Ada pesan. Ya udah kalau nggak ada balik pohon sana. Ya udah, Balik keluar. pohon sana. Yuk. Keluar Putus yuk. ya. Putus buntut ya. Ya. Nakal Ki, putus buntut. Keluar ya. Ki, pulangin Ki. Balik. Pulangin Ki. Balik. Ya udah. Ya. Gelar lo. Ya. Kelar kursi belum lunas. Hati-hati atas. Burhan. Aduh. Hanya untuk Silakan ganti Lord, kursi. silakan duduk Lord. Lo ngerusakin kursi terus Burhan. Diri. Ya. Aduh. Duduk dulu dah, duduk dulu. Dah duduk. Nih, jangan di situ lagi. Duduk lo, dikit lagi duduk lo. Ayo, Mas. Udah gua di belakang sambil ngopi. Guys, ini bagus loh. Sama situ, Pak. Teman-teman semuanya, sekali ingatkan Dit, jangan kasih lupa air, Dit. kirim virtual gift sebanyak-banyaknya. Kalau Luka lu. menang akan mendapatkan hadiah 150.000 untuk juara 1 dan 100 untuk juara 2, top 2. Ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Apalagi sih? Ya. Aduh. Lo udah ngerusakin tamu. Astaga. Kursi lo ngerusakin tamu. La ya wa tuni muslimin la haula wala quwata illa billah. Oh, Mas Wisnu banget. Maaf. Bodoh amat. Terserah. Aduh. Dasar lo dukun. Yuk. Oke, teman-teman sekali lagi jangan lupa kirimkan virtual gift sebanyak-banyaknya dan kita akan ke pembacaan tarot. Oke, gua tumpahin. Tarot. Kita akan pembacaan tarot. Silakan Caca melakukan apa yang perlu Anda lakukan agar tarotnya makin cespleng. Oke. Temenin, Caca, temenin. Allah. Aduh, Aduh, sakit. sakit. Aduh. Ya itu Senior turun. Siap. Senior duduk, senior. Nih. Udah. RT. Ya, kalau yang merah teh, hitam kopi. Satu. Suaranya tarot. agak hilang dulu. Betul. Oh. Punya Mongol? Kedengeran? Oke, silakan nanti Lot Rangga juga ikut berpartisipasi, bertanya apapun kepada sang pembaca tarot. Tanggal berapa guys Dari sekarang? tarot kita Miss Caca.
Kamu pakai mis, Bang? Oh iya, misbar, gerimis bubar. Nah, duduk. Duduk di sini. Duduk. Duduk di sini. Oke, biarkan Caca dengan konsentrasi. Orang gua lagi minum kopi, tendang kopinya. Musuhan kita ya. Oke, gua yang paling pertama bertanya, Oke. sosok apa yang paling dominan di kantor ini? Dominan di Antara yang penghuni. tempat ini. Yes. Apa tuh dilempar? Batang kayu. Aduh, Biarin pokoknya kita nggak damai-damai kalau udah mulai Iya, numpain damai. kopi, udah rusuh bawahnya. ada yang lemparin mata gue loh. Bang Mongol. Bang Mongol tadi udah buka sih. Nah, tapi Jangan ada lupa aja. Bang, di-share. Bang jangan di dia pergi kan, biarin aja. Udah Di biarin. mata gue dilempar. Kita nyari penampakan ngapain Iya. nunggu? Dan tidak ada Iya. ganggu, yang mengganggu nggak ada kok. Mereka akan pengen hanya sinergi sama kita, kayak itu mengenalkan kita. Ya, Wih. oke. Man, Tidak ada maksud. jadi perih. Bang, lu Ya. jangan aja udah. Sosok Jangan apa kasih yang lebih dominan di tempat ini? Laki-laki. Yes. Ini ada kartu yang udah kebuka, kita keep. Nanti akan ada cerita sih. Pipi mungkin mau bertanya? Nah, Pipi kasih reason aja kali ya. Tadi sempat dibuka kartu yang dominan laki-laki ya. Laki-laki. Dan sebagai tambahan, jin itu kan biasanya memanipulasi Lord, Yes. memanipulasi pikiran-pikiran Pikiran manusia. manusia. Bahkan dia tidak hanya berubah wujud menjadi sosok genderuwo, pocong, kuntilanak dan sebagainya. Tapi lebih menjelma, karena ada sebagian kesaksian banyak yang menyaksikan, mungkin warga sekitar sini ada yang pernah meninggal dunia secara nggak wajar, tiba-tiba diketemukan sosoknya di tempat ini Di loh. tempat ini. Jadi dia sampai menjelma menjadi orang yang pernah hidup. Dari tadi kan YTT Squad di rumah itu bermasalah sama audio, nge-lag apa segala macam. Asal kalian tahu, alat-alat elektronik yang lengkap begini yang punya daya yang besar itu mengundang mereka untuk datang, oke? Dan mereka tuh akan kayak bentrok energinya, ngerti nggak sih? Jadi misalnya handphone kalian datang ke tempat angker, baterai full, itu bisa tiba-tiba lowbat. Karena apa? Mereka menyerap energi elektronik tersebut. Makanya jadi bentrok. Kalau misalnya kalian nonton live GoPlay, live YTT di GoPlay itu nge-lag, audio hancur apa segala macam, itu bukan dari gangguan teknisi kita, tapi bentrok sama mereka. Ya. Kalian pasti sedikit banyaknya paham dengan hal ini. Ini kita lagi coba untuk benerin mana yang bermasalah. Sebenarnya nggak ini banget sih, cuman ya karena memang di belakang itu energinya negatif banget, penuh dengan amarah. Jadi ya gitu. Dan gede juga, mereka tuh gede banget, energinya gede banget. Dan ini alat-alat ini banyak kan. Nah ini kita dari tadi ngecek dan nggak ada yang bermasalah. Di utak-atik kabelnya nggak ada yang bermasalah. Ya karena memang apa? Memang bentrok dari energi goib yang di luar. Karena ini kalian bisa lihat tuh bisa lihat di sini. Ini kabel-kabel semua di depan, dan di depan lagi tuh ada genset. Kalian tahu lah tenaganya genset tuh seperti apa. Nah itu memancing guys. Ini juga nih alat-alat ini bukannya kuatnya kecil tapi gede, makanya memancing mereka. Jadi bentrok. Sebenarnya nggak ada. Tadi sebelum kita mulai, sebelum kita buka, sebelum kita komunikasi dan buka gerbang goib, itu fine-fine aja, totally fine-fine aja, nggak ada masalah.
Tapi sekarang setelah live ada masalah ya karena kita udah membuka portal. Jadi tetap stay tune ya guys. Love you. Oke, masuk. Oke, masuk. Yeay. Ada Jasa, ayo. Harus kita kan di dalam tadi. standby tur. Jangan sampai tuh. Positif aman. Sip, teman audionya. Oke, on. Yuk semua standby lagi yuk, kamera yuk. Audio standby. Kita masuk Dua. Follow, like buat. Udah balik. Oke. Oke, tolong amankan. Ya Allah. Ya, Guys, amankan. guys, tolong. Siapa? Tim cewek. Tolong di ini di apa? Di pangku. Di pangku, Sudah. di pangku. Tolong, Ya. Iya, di pangku, Mas. Sudah. Ya udah. Di pangku aja di pangku. Loh, ini sudah pulang udah. Tinggal istirahatkan. Iya, tolong. Nah, Dah istirahat. Yuk. harus digotong ini nggak bisa sendiri. Kita langsung kembali Sukuan. Nah, kalau gitu. Udah istirahat di posisi tempatnya. ke meja lagi. Kembali lagi. Kalau udah ngelakuin buka sepatu aja. Kembali lagi kita ke meja. Rasain panas banget nggak sih Burhan? Ya. Lu tahu nggak? Kodok. Kes handphone gue sampai kebakar. Let's go. Ya, duduk. Punya lo juga. Kenapa sih? Oke, buat teman-teman YTT Squad yang ada di rumah yang lagi nonton live kita malam hari ini, kendala yang dari tadi kita alami adalah salah satu sejak kita pertama kali live baru hari ini yang paling fatal karena antara audio dengan nggak ketemu. Iya. Iya. Dan ini mungkin adalah kalau dari sisi Mongol nih, Iya. kenapa bisa ini terjadi ya mungkin ya benar kata-kata beberapa dari teman-teman kita yang sudah memberikan komen bahwa Bentrokan ada energi. yang sangat luar biasa Iya. besar untuk membuat jadi kacau. Atau menurut sinyal ya? Ki bagaimana? Idem. Idem ya. Sama. Tapi lu berdua Bang Mongol tapi enggak apa benar itu dari alur Nice to Meet You? kemungkinan besar iya. Kalau dari sisi nilai saya 60% mengarah ke sosok itulah yang selalu menjadi Yes. Tim rusuh. rusuhnya. Dan di sini super panas banget, saking panasnya case handphone gue ini Oke. kayak terkelupas kebakar. Ngelotok gitu ya? Iya. Gimana Lord? Ada tambahan? Iya, makhluk di sini yang menyerupai karyawan yang sudah meninggal dunia. Itu buat Iya. Lord. Iya. Iya, Itu- iya, Iya. Ini Lord tentang kasus kita akhirnya tadi berhenti. Iya, berhenti karena apa yang menurut Lord? jadi tadi sama ya, berkaitan dengan saling sinergi kaitan dengan yang ada di sini, ya, saling sinergi. Jadi kalau alamnya jadi kepada sinyal akan mengganggu Bersinggungan berarti bersinggungan dan saling Tapi bersinergi. ya alhamdulillah, Iya. puji Tuhan everything under control. Aman. Sekarang jadi buat teman-teman sekalian yang lagi nonton jangan lupa kirimkan virtual gift-nya sebanyak-banyaknya. Iya. Karena buat yang mengirimkan terbanyak satu akan mendapatkan hadiah 150.000 rupiah dan untuk top 2 mendapatkan 100.000
rupiah. Oke. Dan Iya. buat kuis trivia juga sama, 30 pemenang akan mendapatkan 25.000 rupiah. Ya, kemudian siapa sebenarnya tadi yang mengganggu tadi ya? Dari sosok Baca di tarot. Ya tadi kita belum kasih jawaban kan, Lord Iya. bilang apakah tempat ini ketika dibersihkan lagi, di cleansing, apakah bisa dipergunakan dengan baik atau tidak? Oke. Jawabannya adalah beware, harus berhati-hati. Berhati-hati. Kenapa? Karena ini gerbang Artinya Mau- diamankan dulu ya. Oke, berarti Gimana, Mongol Mas? mau nanya selanjutnya. Siapa yang mengganggu mengganggu yang apa? kita tadi? Oke. Audio semua Sosok kacau. apa? Buat sosok astral yang ada di tempat ini, Siapa yang bertanggung jawab siapa yang bertanggung jawab atas gangguan? kekacauan yang terjadi di tempat ini barusan? Elektronik itu benar-benar terganggu semuanya. Audio. Padahal belum pernah loh. Ya. Silakan. Dua, Ya. tiga, 3. kaca bingung. Kartunya ngajak berantem semua, Dit. Oke. Oke? Sosoknya adalah cewek. Yes. Karakternya buruk, negatif. Terus Oke? Dan nih, Kenapa dia, banyak dia, banget? dia tuh ngajakin kayak gini, lo kesini mau ngapain? Nantangin. Dia ngerasa tertantang dengan kehadiran Kehadiran kita di kita. sini. Padahal kita tidak ya menantang mereka tidak. Ya, padahal Ya. kita datang ke sini ketika kita Kita explore, harus- kita tidak tidak apa namanya, tidak mengganggu. saling tidak mengganggu ya, ataupun- tidak mengganggu atau nantang, tapi dia merasa terganggu dan ngajakin ribut Hmm. gitu. Dan Sosok apa yang di dekat kita saat ini? banyak loh. Ya, selain tadi Lewat kan juga kartu. baru saja lewat kartu yang dimaksudkan ya. Oke. Iya. Sosok apa? Yang paling dekat. Yang paling dekat Oke. kita Sosok saat ini. apa yang paling dekat di tempat ini? Bang. Bunyi kerincingan kaki. Iya. Nanti gua Laki-laki. tambahin. Ya. Yang powernya cukup Cukup kuat ya. cukup kuat, Bang Mongol. Oke. Urusannya ini sama Bang Mongol. Kalau Ki ada tambahan Ki? Oke. Dan Enggak, sama. dan Sama ya. sama. Dan kita dapat kartu kematian, guys. Hmm. Oke. Dapat kartu kematian, Bang. Hmm. Jadi Gini, apa namanya? Kenapa dapat soal kematian ya? Iya, kartu kematian. Nah, di Kartu awal kematian tadi dan itu udah keributan. Jadi sebelum proses ini Mana? ada terjadi Nah ya, keributan. sebetulnya adalah tadi sempat ada singgungan yang membuat sound kita itu gangguan banget. Gangguan tadi. Iya. Nah, ini makhluk yang ada di belakang kita itu dia ingin mengambil sesuatu di kita-kita ini. Entah apa ya, bisa dibilang apa ya, Dit ya? Sorry, ya, yang lo cerita itu sebenarnya gua nggak mau cerita. Iya. Tapi kartu ini keluar. Dan gue tambahin lagi satu lagi ini terakhir. Kenapa tadi gangguannya lumayan berat? Karena di belakang kita ini terbuka lebar pintunya. Jadi nggak cuman siapa yang mengganggu, tapi apa. Persoalannya sekarang di sini pernah ada ya yang bunuh diri Iya. dan Iya. akhirnya menyebabkan tempat ini menjadi banyak gangguan benar. yang akhirnya kosong pada personal. Tentu ini adalah merupakan ada apakah Tapi kalau Mongol kondisi seperti itu Tapi dari mungkin tadi- Bang Mongol, kayak ngedengerin seseorang yang berjalan tetapi kakinya kayak ada kerincingan. Bang, kartu ini keluar sama kartu ini. Yes. So, Ini satu
satu Anjing. koneksi sama cerita yang Yang dilakukan Burhan Oke. sampaikan. pernikahan dan ex Maya Oke. Iya. sama Bang Mongol. Iya. Oh. Oke, jadi kita mungkin Sama Bang Mongol. ada tambahan Anda, Didit? Tambahan, mungkin penonton ada yang ngelihat atau ngerasain ada sosok perempuan hitam, bajunya, rambutnya panjang juga, posisi dia kayak bersimpuh, tapi dia datang dari arah sebelah kiri. Oke. Mungkin kalian udah ada yang ngerasain. Itu cukup dekat dari kita, nggak sampai 10 meter Yes. kok. Ya, ya. Oke. Kalau begitu pertanyaan terakhir buat kartu tarot adalah spot mana di tempat ini yang paling Paling dominan dominan. makhluk gaibnya? Buat kalian yang ada di sini, kita ingin mengetahui spot atau bagian-bagian mana yang sangat berbahaya atau sangat Banyak dihuni. banyak dominan. dihuni oleh Biar atas. di belakang. Ya. Belakang dan yang jaga laki-laki tadi yang ditunjukin sama Burhan ya. Iya. Di belakang sini. Mungkin kita bisa nanti mendapatkan cerita yang lebih dalam lagi Bang Mongol. Panasnya bener-bener panas. Betul-betul bahkan panas, sampai iya. kayak handphone aku Iya, tuh sampai terbakar. terbakar. Ini padahal nggak Nggak segitu panasnya gitu ya. enggak. Iya. Tapi bisa terkelupas. Dan perasaan itu bukan hanya dari Caca, tapi juga Lord merasakannya dari mulai masuk gerbang dan apalagi setelah kita di sini ya Dimas ya. Iya. Dia terasa panas. Ya padahal lihat banyak pohon. Banyak Harusnya nggak pohon ada dan sedikit. ini kita outdoor kok. Ya outdoor. Oke, mau nanya mengapa makhluk gaib di sini mengganggu karyawan yang dulu? Ini yang belum diungkap justru. Jadi kan ada orang tidur nih di tempat sini. Dia tahu dia tidur di sini. Atau dia bangun dia udah di tempat lain. Pindah. Berarti kan kalau nggak temennya yang rese mindahin, berarti kan ada orang lain yang berani memindahkan sosok makhluk gaib berarti. Karena dia udah nanya ke beberapa temennya, lu mindahin gua nggak? Mereka pakai bersumpah demi Tuhan nggak ada yang mindahin. Gini bang, sepertinya gua udah tahu jawabannya. Tapi kalau kita ungkapin tanpa ada bukti atau Ada yang mendengus. penguat atau Ya kan? informasi sebagai pelengkap ya bang. Kayak ada yang Iya nanti takutnya Nanda. kayak halu ya bang. Nanda. Jadi nanti mungkin mudah-mudahan part 2 ada faktor-faktor yang bisa memperkuat itu, yang bisa penonton lihat sendiri. Oke. Karena gue lihat kenapa bisa sampai ada gangguan segitu Nanda. parahnya. Ada keseimbangan yang rusak bang. Oke. Nah itu doang poin yang bisa gue buka sekarang. Tapi begitu ada buktinya langsung kita udah bisa cross check, pasti kita bagiin buat penonton. Jadi itu kita akan lakukan di saat kita melakukan penelusuran. Iya. Telusuran. Salah. Nanda. Bentar dulu. Nanda jangan jangan yang dulu. Sini dulu dia nggak Dan- boleh kabur. Coba Jangan dari Lord. Dan Lord berpendapat kapan manusia itu lemah? Ya, lemah pada posisi keadaan atas kekuatannya baik lahir maupun batin itu di saat manusia itu tidur. Makanya ketika pada proses keberadaannya itulah bisa saja dari kaum golongan gaib masuk ke dirinya lalu kemudian dia tanpa sadar akhirnya melakukannya. Karena di kita itu di diri kita juga ada yang gaib. Oke. Diri kita ada gaib. Ya, ada yang gaib. Ki, ada tambahan Ki? Gantungan terus. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau begitu kita kita lanjut aja. Jalan-jalan. Kita penelusuran. Jadi nggak usah dulu. Oke. Tapi mengingatkan kembali buat teman-teman YTT jangan lupa kirimkan virtual gift-nya
sebanyak-banyaknya, karena buat teman-teman yang banyak mengirimkan virtual gift akan mendapatkan hadiah dari makhluk gaib. dari makhluk gaib. Oh, dari Pokoknya Opa hadiahnya luar biasa. Setelah komersial break kita akan menelusuri dan berinteraksi di spot yang memiliki energi gaib yang paling tinggi dengan makhluk yang ada di sini dan merasakan keberadaan dari makhluk gaib yang ada di tempat ini. Tetap di yang tak terlihat. Kembali lagi di yang tak terlihat, dan hari ini sekarang kita membacain komen. Tadi pas lagi sementara kita live itu ada ngedengerin yang nonton di rumah ngedengerinnya kayak ada suara kerincingan 2 kali. Itu bisa dijelasin siapa yang pengen dijelasin suara kerincingan? Mongol tadi juga dengar dari sana nih kerincingan. Iya, saya bilang Bang Mongol. Di situ ada kehidupan. Kehidupan zaman dunia, maksudnya pada saat ada Belanda mungkin ya. Zaman Belanda itu ada kehidupan di sebelah sana. Nah, itu ada kuda apa sih namanya? Delman. Kudanya itu bunyi ya ada itunya. Oh, kerincingan itu. Oke, tapi berarti bukan kerincingan kaki ya, kerincingan delman. Oke. Bang, tadi juga setelah kita juga break, gangguan lagi audio. Itu kenapa? Bukan, tar dulu Bang. Gangguan audio gua tambahin dikit karena di belakang kita ini lumayan besar, pintunya kebuka. Yang tadi Anda bilang ada kehidupan dari dimensi lain yang ada di area belakang kita dan lumayan besar bentrokannya karena kita terlalu dekat Bang. Oke. Dengan audio, biasanya kita kan jarang live ya. Ya. Nah, tambahan lagi, selama tadi kita offline, penonton ada yang HP-nya tiba-tiba panas. Dia pikir HP-nya doang. Di sini ada 2 juga yang seperti itu. Ternyata Caca juga merasakan hal yang sama terhadap handphonenya. Handphone gua case-nya sampai Sampai kebakar guys. ngegelotok gitu ya. Ngelotok. Sampai udah gocok. Satu Oke. lagi. Dan ini dari Ersaliana, di belakang Bang Mongol ada sosok hitam gede. Berarti Didi. Iya. Dari Ivan dari tadi sebelum apa tuh? Dibalik no. Dari Ivan tadi Bang, masalah HP, ya, Bang. masalah HP ya. Ternyata dia juga di rumah merasakan hal yang sama. Dia pikir cuman HP-nya dia Kenapa doang. HP-nya bisa panas di? Coba mungkin lu bisa. Jadi gini, jelaskan. basically mereka adalah sekumpulan energi yang mempunyai kemampuan berpikir. Oke. Which is energi itu Wow, berpengaruh wow. kepada sinyal dan gelombang elektromagnetis yang ada pada handphone kalian. Oke. Baiklah Nah. kalau begitu. Sampai di situ kalau kurang jelas nanti kita lanjut kuliah besok. Dan kita akan melakukan persiapan ya untuk melakukan penelusuran di tempat yang paling kencang energi gaibnya di tempat ini. Tapi sebelum melakukan penelusuran dan mediumisasi, kita akan memberikan sesi trivia quiz yang paling terakhir dan berikut pertanyaannya. Waktunya hanya 10 detik. Jadi yang paling tepat dan cepat 15 detik ya. 15 detik, ingat yang paling tepat dan cepat. Pertanyaannya, apa tema live YTT malam hari ini? A. Jeritan penghuni kantor angker. B. Jeritan hantu hotel angker. C. Bisikan penghuni kantor angker. D. Bisikan hantu hotel angker. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawaban yang benar adalah jeritan penghuni kantor angker. A. Oke, pertanyaan berikutnya untuk trivia quiz ketiga. Pokoknya ingat 10 detik, yang paling tepat dan cepat. Standby HP. Mana yang bukan paranormal di program YTT? A. Caca. B. Lord Rangga. B. Ece dan Ananda. Dan D. Didit. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah Lord Rangga. Muncul banget nama gue nggak muncul. Jadi buat teman-teman, ikuti terus perjalanan kami untuk mengetahui pemenang trivia quiz di akhir acara. Nah, sekarang kita ke polling challenge. Di salah satu fitur GoPlay saat live streaming ada satu fitur yang dinamai polling challenge. Nah, terus. apa? Nah, untuk itu sangat pas sekali menguji beberapa orang dari kita dengan polling ini. Malam ini spesial sekali, kita kedatangan hambanya Lord Rangga
akan ditemani salah seorang dari paranormal YTT untuk menelusuri titik-titik yang memiliki energi gaib yang kuat di gedung perkantoran ini. Dari hasil polling tertinggi tersebut, YTT Squad akan menunjukkan siapa yang akan menemani Lord Rangga di challenge kali ini. Dan untuk sesi ini akan ditayangkan di part 3 di YouTube Opera Entertainment. Langsung kita lihat aja siapa polling pemenangnya, polling uji nyali. Apa sih lu sembunyi di Caca? Berdiri lo. Caca sembunyi lo. Ini demi Empire, Cak. Jangan gitu. Oh iya, Oke. demi Sunda Empire. Siapakah yang akan menemani Lord Rangga melakukan penelusuran part 3? Ada Caca, ada Didit, Kiprana Lebu, dan Den Ananda. Langsung aja sekarang kita akan lihat hasil pollingnya. Hasil polling uji nyali. Dan pemenangnya adalah Kipra. Oke, berarti udah keluar nih ya. Berdasarkan hasil polling, ternyata pemenang adalah Kipra. Nah, berarti yang akan mendampingi Lord Rangga di part 3 yang akan tayang di YouTube Opera Entertainment adalah Kipra. Kita langsung aja ke penelusuran di lokasi yang paling tinggi energinya. Let's go! Siap semuanya. Aman kan, senior? Aman. Oke, nice to meet you. Oke, sekarang kita umumkan pemenang. Apa ya? Kodoknya udah dijinakin sama lo. Udah. Udah, gas. Ki. Tongkat, ya kan? Buah. Tongkat sakti nih, geng. Let's go! Kita akan menelusuri lorong dulu, Ki. Ke lorong dulu. Kiprana Lewu. Didit Nanda. Silakan. Ini kita berdua doang nih. Belum dong, sama-sama dong. Oh iya. Sama-sama dong. Pi, apakah bisa dicari nanti? Mudah-mudahan kita dapat clue-nya. Kita ke tempat yang paling. Tapi di sini ada barang. Udah pasti. Kita ke lokasi yang paling tinggi energi. Not-notnya. Kita kayak ajudan ya guys. Iya dong. Ini apaan sih? Buat antena. Oke. Jadi gimana apa yang Ini udah. gimana perasaannya, Ki? Jadi sebetulnya Gimana? pada saat nih aktif, tempat nih aktif, di sini suka ada yang bahasanya menunggu, berdiri. Jadi menunggu. Kan banyak yang datang lewatin sini juga dong. Banyak yang datang lewat sini. Banyak makhluk goib itu nunggu di sini, Bang. Kayak apa ya bahasanya? Kayak menyambut. Kayak menyambut, kayak ada yang jualan juga yang tadi saya bilang bahwa di sini ada kehidupan goib di sini. Kayak Kampung kampung. jin. Oh, jadi kayak semacam pasar. Iya. Gimana, Lord? Coba pegang. Merinding banget. Wah, Lord merinding banget di zoom, Iya. di zoom. Ya, merinding banget ini. Tuh, Nah, itu. Gawat ini. merinding banget. Jadi Ternyata dari kehadiran kita di sini pun Lord rasa Dimas itu ada unsur gaib yang dari tetangga-tetangga sana juga lagi ikut hadir. Oke. Sebenarnya yang belum kalian ketahui, Lord Rangga ini sebelum menjadi aktivitis Sunda Empire, beliau ini adalah seorang tokoh spiritual, guys. Nah, Kalian observasinya nggak jelas nih. Nah, ini wah, senior saya sebenarnya. ternyata Lord Rangga dulunya adalah seorang aktivis. Oh, seorang aktivis yang jadi aktivis. Yes, kan aktif sebelum aktivis kan bisa aktivis dunia gaib juga. Supranatural. Ntar. Pemuda Sunda Empire. Cepet banget manggil. Lu jangan sampai lu jadi pemuda Nah, Sunda sekarang Empire kita mau sama kemana jalan nih? sendiri. Silakan Ki, yang itu daerah mana yang paling tinggi energi gaibnya, kita ke situ. boleh. Yuk, mati lampu. Nih, Mongol pinjemin center. Aman. Oke, let's go. Ayo teman-teman YTT Squad, ikutin kita ke tempat yang paling Burhan, tinggi. lu jangan itu dulu. Lord, kita coba ke arah sana dulu ya. Lord. Oke, kita ke kanan. Ternyata ini gedung-gedung ini bagiannya. Tadi tuh ada 2019. Bang. Di mana, Mbak? Di mana senior? Situ. Sebelah kanan Sini dulu. Oke. kanan. Oke, kita ke tempat kanan. Belum lihat Medan, Cok.
Ke kanan, ke kanan, ke kanan. Ini anak tinggal. Awas kodok. Ke kanan. Iya, ntar. Nanti. Allah. Cukup? Cukup sini. Oke. Gimana, Lord? Nah, Pindah lagi. yang dialog. Enggak Apa ada yang di gua kesel tadi. dirasakan, kopi dipakai. apa yang dilihat, ada orang. Ayo maju. Yang jelas sih di sini memang energinya cukup kuat ya. Cukup kuat, cuman memang saya masih belum bisa melihat sejauh mana bentuk entitas dan eksistensi mereka nih, di sini, Kalau di wilayah ini. di wilayah ini. Jangan. Letak ntar dia di situ. Kalau yang tadi mau lihat membentuk formasi, di sini senior dianya. Di sini ya, Ini. orang jalan sini. Pas ini nih di jalan ini di center. Padahal tadi saya lewat sini. Itu tadi lo bukan sih yang Situ. Wah, apa saya? Dan diarahnya ke sana. Jangan sampai nyungsep. Lah, Burhan, lo jangan lompat sana Padahal di Burhan. sini udah buntu sampai sini. Udah buntu ya. Udah buntu, masih ada jalan sedikit di sini. Tapi yang sana lebih besar. Ya. Seperti ada danau. Pak, ada ya? Saya justru belum tahu. Ada danau. Enggak, sepertinya di situ Bang, ini Taman dulunya pemandian rawa. dulu. Dataran rendah. Ini Itulah rawa kenapa dulu, formasinya melarang ke situ. Ini pas di sini. Ini tuh dulu rawa, Bang. Rawa. Tanahnya tuh Nih. lembab Gimana banget. Nanda? Apa yang Anda rasakan? Tolong infokan ke teman-teman yang Jadi jadi situ skop ya, yang Bang. rasain. Banyak banget, Bang. Banyak banget depan kita itu. Saya ngeliat cahaya. Enggak, lu diem sini. Kayak cahaya putih. Kayak Oke. kilat gitu, Bang. Muncul di situ. Tahu? Sana situ. Alhamdulillah. Jangan dulu, jangan. Lu mukul kaca gua hajar lu, Burhan. Allah. Cak, Nanti dia ke belakang. Kita Iya. ganti rugi kaca Iya, orang. hold aja dulu. tahan, Enggak dialog, kok tampol. tahan, Burhan lo lompat-lompat itu kepret sama pipi lo, Burhan mayan itu lo, Burhan. tahan. Allah. Buat tonjok. Jangan dipaksa kalau dia nggak mau, karena dia dengar di tanah. Di tanah, coy. Karena Tapi nggak cukup kabelnya, berarti dipati. Nggak cukup kabel. di Nggak mau dialog, buat tonjok langsung lu ya, kagak ada entar-entaran ya. lo di belakang. Ay, Kita dialog. Saya harus salam dengan apa? Salam, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Aki ini siapa? Yang tadi di sebelah. Oke. Iya, karena di sana tempatnya nggak bagus, bahaya Ki. Saya mau tanya satu hal dulu, tapi Aki harus berikan kita semua informasi. Sebelum ini dibangun, sebelum manusia tinggal di sini, iya atau tidak, tempat ini adalah rawa dan perairan. Zaman dulunya ya. Iya. Oke, Aki sudah lama di sini. Sudah. Berapa lama? Sudah ratusan tahun. Oke. Aki siapa namanya? Nggak mau kasih dia. Ada berapa titik air, mata air yang ditutup di sini, Ki? Banyak sekali. Itu yang jadi masalah ribut. Tidak. Bukan. Kenapa manusia diusir dari sini? Tidak. Diusili? Tidak. Dijaili? Tidak. Berarti itu semua bohong? Tidak. Terus apa yang bikin banyak orang-orang sini ngelihat bangsa dari golongan Aki yang seperti rupanya jelek, buruk dan menakutkan, Ki? Biasa, ini mengganggu saja. Mengganggu saja ya. Tidak ada niat untuk membahayakan. Ya, enggak ada. Oke. Ada lagi tambahan? Pi? Lord, silakan Lord. Oke, salam Aki. Lord Rangga. Ya, pemangku bumi saat ini dan pemimpin dunia tatanan baru. Tentu sampaikan pesan salam ya kepada semua dari golongan yang ada di sini, juga saudara-saudara yang lain, untuk tidak saling mengganggu, dan pada prinsipnya adalah kita semuanya bisa sinergi untuk mendamaikan situasi. Gimana menurut Aki? Aku udah paham. Nggak apa-apa. Aki dia nggak nggak paham. paham. Lo Rangga bahasanya
ini. Oke, salam. Kenapa? Salam. Canggihkan. Nggak usah Jadi kemana-mana, nggak usah kemana-mana. Aki di sini, iya kan? Selama ini apa yang bisa, kalau misalkan ini kantor ini bisa dibangun kembali, apa yang jadi permintaan Aki? Tidak ada. Nggak ada. Berarti bangun aja ya. Bangun aja dan itu di sini. Mungkin dari Dimas. Siapa yang dipanggil? Ayo. Enggak, Ada kita yang ngobrol di sini aja, nggak usah jauh-jauh. Ngobrol di sini, bilang sama dia, Coba. ngobrol di sini. Ki, saya mau tanya ada ya tadi. Oh, nggak mau. Tukar, Hadir, salam. tukar. Kalau mau cut. Ini pasien bukan. Minum dulu. Udah, Kamu cukup. Minum. Cukup. Itu. Nanti Bu. Jangan Jangan dilosin. dipaksa. Kagak itu dilosin, jangan dilosin. Burhan. Jangan Jangan dilosin. Jangan. Iya, Kita terus dulu yang lain. Lu sini aja Dan kalau mau rupanya ada ngobrol. mengajak sana. Minum. Lo minum dulu. Dia maunya di tanah. Burhan. Gua nggak mau di sini ada kaca. Duduk di sini, lu duduk di sini. Gua panggilin. Nanti lo udah dilatih abis itu. Ayo. Di sini aja duduk. Duduk di sini, gua panggilin. Ayo. Jangan maksa jauh-jauh. Lu di situ bahaya paku. Enggak, kita kaca. ke depan, Lu di sini. ke depan. Kalau mau lu di Mentok sini. di sini. Di bawah sini, Itu di bawah. bahaya Burhan. Udah di sini. Ngomong di sini. Ayo udah di sini aja. Jangan ada yang bawa ke sono, diam. Oke. Yaudah, kita ke set Sana aja. kaca semua, Dit. Kita Bahaya, ke Dit. set, closing di sana, baru kita akan lanjutkan penelusuran lagi. Yuk, Ya, kita kembali. Nanti Bang. kita ke set. Ayo. Di set aja, di set. Ke set. Lepas dulu bang, nanti kepelitek tangan lu bang. Di set Iya. agak Nanti ke terlalu sana. Diam situ. tipis. Diam. Jaraknya. Nggak pakai nabrak. Nggak. Burhan. Tuh. Bahaya, gua nggak mau. Eh? Allah, Mas Wisnu Muhammad, Apa itu? Wisnu Muhammad. Kayak ada suara cewek kecil. Nangis. Iya. Situ nggak sih? Di gedung ini deh. Situ tuh. Jangan duduk. Udah. Presenter Ayo. Yuk. Kita dia yang duduk di situ. Bentar, Kak. Oke. Kenapa sih ada yang duduk tadi? Yang cewek. Boleh kalau mau ngomong, kalau yang bisa Ya ngomong. elah. Sendiri paling belakang. Rusuh lagi kan? Woi, kamera Salam, mahal, woi. Salam. Rusuh lah. Dah kena. Aduh. Apa sih? Bang, minggir, Bang. Apa sih? Salam. Apa sih? Ngomong aja baik-baik sih. Baik, coba. Apa yang kan kami tidak mengganggu, bermaksud. Dit. Bisa aja. Mau duel, ayo sekalian monyet. Hah? Udah. Tidak bermaksud mengganggu, maafkan kami. Udah. Enggak. Lu suruh. Kita nggak mencari sesuatu di sini. Kita nggak mau mengambil sesuatu Panas, di kan? sini. Hah? Keluar. Gue hitung Keluar. sampai 3 nggak keluar, tabok 1. Kita nggak mencari sesuatu di sini dan kita nggak mau mengambil sesuatu di sini. Dah keluar. Dah. Tarik aja. Dah. Kucing. Buruhan di sini banyak loh. Binatang. Lu ngapain sih doyan banget? Emang iya? Emang iya. Muka lu dari tadi nguseng-nguseng tahu. Bau Aduh. Udah. Dah duduk. Guys, Duduk. Banyak kita lanjut next part ya. kucing di sini. Iya. Duduk. Ayo. Ayo. Tunggu Ayo. satu gua. Udah. Air dong, air. Silakan. Cek tangan. Cek tangan. Luka nggak? Yuk. Ada luka nggak? Lepas dulu tuh jaketnya. Ayo duduk. Lepas. Dudukan dulu, istirahat. Duduk dulu. Burhan, tangan lo cuci deh. Lu tadi megang sana sini. Ngomong iya. Iya. Tunggu gua enggak. Lu nyambet nggak tahu. Udah neng. Lu nya jangan manggil lu. Neng aja lu panggil. Sumpah dari tadi lu lu obok-obok.
Audio gangguan lagi. guys. Lagi guys. Tisu basah yang benar. Tisu. Udah. Burhan, lu dari tadi ngobok-ngobok Burhan gua nggak bohong. gangguan lagi ya? Iya, gangguan lagi. Cuma kalau tadi lu ngobok ini Karena mereka kamu tuh makhluk yang di dimana-mana, sini sumpah. juga tetangga tadi pada hadir. Dengan kehadiran kita, mereka ingin juga mengenalkan dan membuat pesan-pesan ya kepada kita semuanya. Karena dari beberapa fenomena yang terjadi Tisu. ada yang baik, ada Ya seperti halnya manusia, kering. ada yang baik Tisu dan kering juga juga. ada yang bersifat buruk. Itu hal sesuatu yang memang menjadi hak mereka. Tapi terpenting adalah bahwa mereka juga Sumpah lu ngobok tidak akan gua nggak mengganggu bohong. pada kita bila kita tidak Demi mengganggu mereka. Allah Burhan gua ngobok. Tapi kita tadi sudah diterima sebagai Cium dari situ pada banyak saat banget Lot kalau masuk di ke sana belakang. bukan bermaksud Nggak bohong gue. mengganggu, tetapi adalah proses ini adalah merupakan bagian yang mungkin menjadi satu kajian buat kita semuanya dalam artian untuk hidup lebih baik dan karena ini adalah juga bagian tempat yang juga harus bisa dibangun kembali seharusnya. Baiklah. Oke. Karena kebetulan audio juga gangguan. Yang penting kita sudah menemukan beberapa titik Iya, titik. maksudnya yang lumayan keras lah ya, yang kenapa tempat ini menjadi seperti Sesuatu ini. yang- Padahal kalau boleh jujur ditinggal baru 2019, berarti baru 3 tahun ya. Iya, tapi ingat bahwa dari Perang Dunia I dan Perang Kedua ini dialami bahwa ini sudah ada. Mereka Iya. sudah hidup di sini. Jadi otomatis dengan hanya 3 tahun soal lemparan. kayak ada ngelempar ada apa gitu. Jadi udah ada hal-hal yang Ada suara-suara lemparan interaksi dari mereka, Bang. Iya. yoi. Iya. Apa mungkin mereka nggak mau live? Mereka mau jadi talent YTT mungkin. Ganggu mulu Tapi yang dari pasti tadi untuk audio. part 3-nya nanti hasil pollingnya kan Kiprana, KPL yang akan menemani Lord Rangga Iya. untuk di segmen 3. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah mengirimkan virtual gift, thank you banget. Nanti siapa yang menjadi pemenangnya akan mendapatkan top 1 mendapatkan uang 150.000 uang saldo GoPay. dan top 2 akan mendapatkan 100.000 rupiah dan akan mendapatkan hadiah juga dari Nanda berupa sepatu. Sepatu Untuk Adidas. dan beras 15 kilo dari Bang Mongol katanya. Jadi Didit mau nanya dong, sosok apa sih yang masuk ke Nanda tadi di sana? Yang terakhir apa yang tadi di sana? Ya. Yang di belakang tadi itu adalah sosok laki-laki tua yang pernah ditunjuk waktu kita tadi awal. Yang dia bilang di sebelah sana masih ada satu lagi. Rupanya ada beberapa kubu kan di sini. Oke. Itu salah satu yang mendominasi di bagian sisi belakang bangunan. Oke. Tapi yang terakhir ini boleh dibilang jin caper, Bang. Oke. Dia tahu kita udah mau balik ke sini, ke tempat terang lagi, tapi dia maksa buat masuk cuman buat sekedar marah-marah doang. Oke. Sudah memberitahu. Oke, buat teman-teman YTT Squad, sebelum kita tutup live malam ini, saya mau nanya sama Lord Rangga dan Ki Rana Lewu. Pertanyaannya sebenarnya belum ada di tulisan. Pertanyaannya gini, khususnya Lord Rangga. Lord dulu Lord, ya. dengan melihat kasus Nanda terakhir di belakang itu kan konon kabarnya mereka di sini sudah sangat lama. Ya. Itu kenapa bisa Terus. akhirnya tempat ini udah kering pun mereka masih ada di sini? Ya, hak atas kehidupan baik kita manusia maupun golongan lain, Bangsa lain. bangsa lain itu juga hak yang sama menempati pada posisi planet bumi. Oke. Karena unsurnya itu, cuman lapisan yang berbeda. Oke. Lah, yang menjadi pada persoalan sekarang adalah bagaimana untuk tidak saling mengganggu. Jangankan pada proses keberadaan kita antar manusia. Jangan pernah membangun konflik. Oke. Ya, mereka pun tidak akan mengganggu kita. Tadi terakhir kan di sana udah Iya. dilihat bahwa Oke. mereka tidak datang tidak maksud mengganggu. Oke. Tapi Kalau adalah menurut bersinergi. kalau menurut Ki Prana terakhir sebelum kita closing, Iya. dikit aja. Apanya tuh? Sosok di sini kenapa nggak pergi-pergi sekalipun dulu mungkin masih rawa dan sekarang udah kering? Sama halnya seperti manusia, jin punya kehidupan yang tidak jauh berbeda dengan manusia. Kenapa dia suka di tempat-tempat seperti ini? Salah satunya tempat-tempat terbengkalai, lembab, dan kotor itu adalah tempat terfavorit buat bangsa mereka. Oke. Akhirnya mereka beranak Membentuk pinak, koloni. membentuk koloni sehingga semakin banyak.
Oke. kodok. Pokoknya buat teman-teman YTT Squad, tonton terus yang tak terlihat hanya di YouTube channel Opera Entertainment dan juga secara live di platform GoPlay. Yes, dan yang belum nonton atau nggak sempat nonton live-nya dari awal, kalian bisa nonton tayangan ulangnya di Channel YouTube Opera Entertainment. Entertainment. Dan jangan lupa untuk di-follow profile yang tak terlihat di aplikasi GoPlay. Juga like, comment, dan subscribe YouTube channel Opera Entertainment. Saya Mongol, Nanda, Didit. Caca. Giprana. Sampai jumpa di part 2 dan 3 channel YouTube Opera Entertainment. Tunjuk. Love you. Dadah. Hadir. Ya, ya. Salam perdamaian bagi kita semuanya.